Saya pastikan Sahabat Raja Bintang tidak ada Syukri. dalam Islam itu. Di Islam yang disalib itu orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa. Itu yang dalam Ya, Al-Quran. itu bukan penebusan, itu memang wajar itu Ya, orang memang yang bukan salah. penebusan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa menggunakan darah manusia? Tidak ada. Justru itu di Tidak dalam ada. Terus perjanjian ilmu lama. dari mana? Karena Terus ilmu dari mana? Korban penebus salah, korban Terus penebus ilmu salah dari di dalam mana? perjanjian lama itu berulang-ulang dan korbannya mati. Ya, dan itu binatang, Ya, korbannya mati. bukan manusia. Yang korbannya manusia itu adalah Dewa Molok. Penebusan perjanjian baru itu korbannya hidup. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Berarti dia cuma Tidak ngeprank. ada lagi korban. Ngeprank Tidak ada berarti korban lagi. harusnya kalau dia korban, dia mati dong seterusnya. Aku Itu menebus bukan kamu korban dengan penebusan. cara mati ya. Mati. Terima kasih, Ore, kita udah ditebus. Kalau Tuhan tidak Ternyata bangkit dari ketiga hari kematian, kemudian bangkit. Dek, aku kalau hidup Tuhan kembali, tidak bangkit dari dek. kematian, Batal aku akan jadi mubelok. penebusan. Itu sama halnya Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Aku tebuskan utangmu ya. Aku bayar 1 miliar. 3 hari kemudian aku lagi datang ambil. Sini deh. Aku ambil lagi kembali. Iya, kamu berutang lagi. Berutang lagi kembali. Utangmu yang tadi kulunasi 1 miliar, baru 3 hari kumasukkan uang ke bank, saya tarik kembali. Artinya Anda cuma di-prank selama 3 hari. Maka saya Kembali lagi pastikan berutang. Kenapa? Karena aku tarik kembali uangku. Gitu, sama seperti Yesus. Aku mati untuk nebus dosa. Kau hidup kembali, berarti berdosa lagi orang. Begitu logikanya. Makanya saya katakan, apakah salib itu komedi putar? Kok bisa-bisanya orang bisa selamat karena membunuh orang benar? Atau jangan-jangan ada kekuatan di balik salib untuk menyesatkan manusia. tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Nah, ini yang jadi ini yang bahaya. Ini bahaya. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Tanpa penyaliban orang binasa. Ini yang bahaya ini. Kalau itu benar adanya, kalau itu benar adanya, maka Yesus tidak mungkin mengutuk para penyalib. Yesus tidak mungkin mengutuk keturunan para penyalib, nggak mungkin. Kalau salib bisa menyelamatkan, maka selamatlah keturunan para penyalib. Ini enggak, malah dibilang celakalah, 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 celakalah. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Celaka, 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 celaka. Ini kok malah selamat? Dari mana ilmunya? Ilmu dari mana Kristen dapatkan? Salib menyelamatkan. Sementara di Yesus salib membinasakan, kekal di neraka. Ya namanya penebusan. Loh, penebusan matamu suwe, nenekmu kiper. Di mana ada orang menebus dengan menggunakan darah manusia? Kristen itu penebusan. Berarti orang-orang yang telah membunuh nabi-nabi juga, berarti mereka harusnya menebus dosa mereka. Ayo, nabi yang dibunuh oleh mereka harusnya juga adalah penebus dosa. Tapi buktinya Yesus malah menjadikan orang-orang yang menyalib para nabi dan orang-orang yang kemudian menjadi keturunan para pembunuh nabi menjadi orang neraka. Harusnya kalau konsep Kristen itu betul, nabi yang dibunuh mereka sebagai tebusan dosa mereka. Faktanya kan tidak. Cuman cocokologi doang, komedi putar kan. Itu yang Anda harus pahami. Itu cuma komedi putar. Di Islam itu tidak ada istilah penebusan. Di Islam itu sesuai dengan ajaran para nabi. Kami kemudian berkorban pakai binatang, bukan Tuhan kami yang kami bunuh. Itu ajaran apa itu? Tuhannya dibunuh untuk nebus dosa. Itu mati loh Bang Suma. Kalau pakai binatang
mati, bukan korban yang hidup loh. Aduh, bukan korban yang hidup, perintah Gimana Tuhan menjadi pakai penebus binatang. kalau dia mati? Bang, perintah Nggak mungkin Tuhannya jadi pakai penebus kalau binatang. mati, Bang Suma. Bang, perintah Tuhan berkurban pakai binatang, bukan pakai orang. Apalagi pakai Tuhan. Kalau ada korbannya pakai manusia, itu ajaran Molok. Dosa itu korban Ajaran binatang. Dewa Molok. Tidak menyelesaikan. Korban Kristus menyelesaikan dosa dan Apa dia yang korban diselesaikan? Dosa matamu suwe. Dosa apamu yang diselesaikan Yesus? Mana Karena di Islam buktinya nggak ada dosamu tuh. diselesaikan? Mana Tidak dosamu ada diselesaikan? Mana? Buktinya kau Adanya masih di mati. Islam itu adalah Buktinya setiap hari kau korban lebih binatang. menua. Buktinya kau susah cari Korbanan nafkah. binatang. Mana teori doang, penipuan. Itu jurus penipuan aja itu. Nggak ada buktinya kalian selamat dari kematian. Mana buktinya? Kalian bermatian. Covid kemarin lebih banyak Kristen mati daripada Islam. Pret. Kristenan Apa itu tujuannya adalah penyaliban korban itu? yang hidup, Nggak ada. bukan korban yang mati. Apalagi kalau bukan korban mati. Kalau korbannya mati tuh. Barakallah fiik, tahu isi barakallah. Apa pula kalau bukan korban mati? Kalau dia bukan korban mati berarti kalian hanya diprank. Hidup kembali berarti kalian diprank. Harusnya kalau dia korban mati, mati selamanya. Ini hidup kembali berarti ngeprank itu namanya. Itu ngeprank namanya tuh. Yang benar itu Katanya korban Yesus itu mati hidup. selama-lamanya. Bukan hidup Katanya kembali. Yesus hidup. Tanggal 12 Aku Mei. tebus utangmu ya di bank. Iya bos. Terima kasih atas kebaikannya bos. Karena sudah menebus utang saya di bank bos 1 miliar. Makasih ya. Iya. Datanglah aku bawa duit 1 miliar ke bank. Ini utangnya Bejo. Saya bayar. Trak. Tidak bisa, Satu tidak miliar. bisa 1 miliar. menyelesaikan itu materi, tidak bisa menyelesaikan. Nah, Bang kemudian Suma. 3 Kalau hari begitu, kemudian saya tidak bisa datang. selamat. 3 hari Karena kemudian saya sama- datang, menarik uangku kembali. Utangnya dia tadi, utangnya Bejo, Kristen kembali lagi. Ditelepon lagi sama di bank. Bejo, mana bom-bom? Ada di sini paman. Sampaikan kepada bom-bom, utangnya Banyak kembali orang kaya normal. yang bisa selamat. Loh, bukannya kemarin sudah ditebus sama Kalau Bang Zuma? keselamatan itu bisa. Dia tarik kembali, nggak jadi. Dia tarik kembali. Yang kemarin itu dia tebus, dia tarik kembali. Jadi kamu harus punya tanggung jawab, bayar sampai lunas. Karena tadi duitnya Bang Suma ditarik kembali ya, bom-bom ya. Katanya ditebus. Katanya ditebusnya. Ternyata cuma 3 hari. Apanya itu kalau cuma 3 hari? Kupikir selama-lamanya ditebuskan. Makanya di dalam Roma 8 nomor 10, jika Yesus ada di dalam diri lu memang mati karena dosa lu. Lu mati karena dosa. Yesus nggak pernah nebus dosa, cuma ngeprank doang. Lalu salib itu apa? Judulmu apa? Salib itu adalah hukuman kutuk, titik. Yang disalib itu adalah kutukan dosa ditebus oleh orang yang benar. Tidak mungkin orang yang salah dan mati terus itu menjadi penebus. Kenapa pula? Di mana kamu dapat konsep orang benar disalib? Nenekmu yang Yesus tidak ada keturunan salah dalam keberapa diri. yang Dia mengajarimu bahwa Yesus anak dosa Allah yang ditebus hidup. pakai darah manusia? Anak Allah yang tanpa dosa jadi korban Doktrin, dosa. dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma. Di mana ceritanya di kitabnya Yahudi? Tuhan memerintahkan membunuh manusia untuk tebus dosa itu di mana? Apa itu yang kamu jual? Hah? Yesus mengecam para pembunuh nabi. Orang benar nggak boleh dibunuh. Tapi mereka membunuhnya. Yesus mengecam. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu meluputkan dirimu dari api neraka? Gak bisa, gak bisa. Sebab aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus ahli Taurat, aku mengutus orang bijaksana. Di antara mereka kamu bunuh, di antara mereka ada yang kamu salibkan.
Penuhilah takaran dari darah orang benar yang tertumpah mulai dari Habel sampai Zakaria anak Bereknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi nggak bisa. Penyaliban itu tidak menyelamatkan. Penyaliban itu membinasakan, kekal di neraka. Catat itu. Kata siapa? Kata Yesus. Bukan kata saya, kata Yesus. Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Ya itu kan ajaran setan itu. Di mana Tuhan mengatakan itu? Ya, Di mana tanpa Yesus Islam. mengatakan? Di mana Elohim mengatakan tanpa penyaliban tak ada keselamatan? Di mana? Justru dikatakan barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus tidak boleh disalib. Haram hukumnya Yesus disalib. Kenapa? Karena Karena begitu Yesus itu kata datang siapa? untuk dipercayai. Yesus bukan datang untuk disalibkan, tapi untuk dipercayai. Sedangkan yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya. Orang yang percaya Kucluk. kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Itu. Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya. Nah, makanya. Terus kenapa penyaliban bisa menyelamatkan kalau begitu? Ternyata penyaliban itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya. Terus kenapa kau terima karya orang-orang yang tidak percaya itu? Desain itu rancangan. Rancangan cetan. Rancangan cetan. Rancangan setan yang kau agung-agungkan itu, yang kau gaung-gaungkan itu, dibantah Yesus. Cak Ayu, dibantah Yesus. Rencana dan rancangan Allah dari Penuhilah semula. juga takaran nenek moyangmu. Wahai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Ikutanlah orang yang kerasukan setan itu. Aduh, parah ini. Udah akut, teman-teman. Tidak bisa tertolong lagi yuk, Bapak ini. Udah akut. Sudah akut. Gak bisa lagi dia tertolong. Sudah terlalu banyak maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dia lakukan. Dan merasa nyaman karena ada penembusnya. Dia bebas melakukan apa saja karena merasa sudah ada yang tebus. Akut sudah dia. Udah gak bisa ditolong. Otak sudah nggak berfungsi lagi. Kenapa dari tadi Jumat? Halo, semangat siang. Buka kamera diskusi kita. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Silakan. Ini saya bukan berdebat tentang salib itu komedi putar ya. Saya Kristen. Cuma saya agama saya masih Cuma saran saya, kalau misalkan Bang Juma mau pengen tahu tentang hal-hal seperti itu, jangan berdebat sama orang yang apa namanya, imannya masih cetek, maksudnya tentang agamanya masih cetek, percuma Bang Juma. Yang ada nggak percuma dong. Ya percuma Nggak dong. nggak percuma. Minimal mereka sadar bahwa ternyata selama ini kita dicekoki oleh doktrin dogma yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan, kan begitu? Ya. Saya yang membantu mereka untuk memahami dalil. Karena selama ini hanya mendengarkan teori di gereja saja. Iya. Kalau berhadapan dengan saya kasih data akurat, saya kasih, bukan doktrin. Iya. Tapi kan alangkah baiknya Bang Juma itu entah ngadirin podcast ke pendeta-pendeta yang mengerti tentang pembahasan itu. Undangan kita sudah kita sebar kemana-mana dari beberapa tahun lalu, nggak ada pendeta yang berani. Masa Karena sih? pendeta sebenarnya tahu mereka sebenarnya duduk perkara yang sesungguhnya itu mereka paham, mereka ngerti. Cuman karena ada udang di balik batu, mereka nggak mau meninggalkan. Itu Karena kalau mereka Ustadz tinggalkan, Ustadz, sorry Bang Juma, sorry saya potong dulu. Itu Ustadz yang di podcast kayak pendeta Marcel Sairang yang sama Ustadz apa gitu. Nah itu kenapa bisa Bang Juma mereka bisa podcast bareng gitu?
Iya, itu bukan debat, Bang. Itu cuma memaparkan. Kalau di sini memang diskusi debat, dialog, mengupas tuntas isi kitab Al-Quran dan Bible, kaitannya dengan tema yang ada yang diusung. Begitu. Kenal kau komedi putar. Iya, tapi kan alangkah baiknya coba deh Itu pertanyaan, Bang itu Juma pertanyaan. coba ngajuin lagi deh. Nanti coba ya, saya kan kenal itu asistennya mereka. Nanti saya coba ajuin ya, kalau misalkan nanti ini kita undang Bang Juma untuk podcast, siap ya? Untuk berdebat, jangan podcast, untuk berdebat. Iya kan sama aja Bang Juma, gimana sih berdebat. Ya Bukan, kan, itu kan bukan. rulesnya harus ada rules Bukan. dong. Maksudnya kita berdebat tentang itu langsung to the point gitu loh, kan nggak mungkin Ya enggak, juga. saya intinya di situ. Saya mau hadir tapi saya Kan berdebat. kita harus ada rulesnya. Ini kan Saya paham, saya ngerti. Bang Juma, Saya Abang ngerti, Jumaku saya yang baik ngerti. dan ganteng. Saya Abang ngerti, sebentar, saya bentar. paham. Abang Jumaku Saya yang baik paham, dan saya ganteng. ngerti. Kita negara hukum Bang Juma, ya kan? Semuanya itu punya rules. Saya ngerti, saya paham, gak usah saya diajarin. Kami sudah sering mengundang pendeta untuk hadir, tatap muka langsung. Tapi nihil, dia minta uang terlalu tinggi. Satu pendeta mintanya satu wakil Kristen mintanya 200 juta satu orang. Terlalu tinggi, padahal ya isinya cuma gitu-gitu doang. Paling dogma doktrin. Coba kembali dulu ke judul mini dulu. Iya, silakan. Dia bilang selalu Bisa buka kamera kah? enggak salah. Buka kamera dong. Kalau Anda penasaran dengan tema saya, silakan buka kamera. Enggak masalah. Kita diskusi aja. Buka kamera. Enggak apa-apa. Iya, buka kamera Di lah, luar Bang. ini. Moderator enggak kerja ini kayaknya. Ayo buka kamera. Silakan. Kita bahas Aku ini. di mute. Enggak gini Bang, aku nggak mau buka kamera soalnya kan aku nggak mau berdebat. Jangan, nanti kan ini 5.900 orang lihat saya. Jangan, aku nggak. Kebenaran itu tidak perlu ditakutkan. Nyawa pun taruhannya kalau kebenaran. Bagi kami, prinsip kami, satu orang yang kami selamatkan itu sama dengan kami menyelamatkan jutaan manusia. Dan kalau kami diam, berarti kami membiarkan satu manusia menjadi kafir, sama halnya kami membiarkan jutaan manusia menjadi kafir. Catat itu. Nggak perlu takut. Kalau kamu nggak mau buka kamera, wajahmu nggak pakai seperti saya, aman. Yang penting buka kamera, kita diskusi, kita berdebat. Ya, saatnya kita uraikan kebenaran itu. Negara menjamin tiap-tiap pemeluknya untuk menyampaikan, menjalankan ajaran agamanya. Agamamu, salah satu poinnya, beritakanlah Bible. Kedua, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kami umat Islam disuruh menyeru. Islam diperintahkan untuk menyeru kepada manusia dengan cara ma'ruf, berdebat dengan manusia dengan cara baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Aturannya jelas kok, negara menjamin kita, agama juga menjamin kita. Saatnya sekarang sediakan ilmu, hadapi kita untuk berdialog. Jangan sembunyi-sembunyi dari gang ke gang, dari desa ke desa, murtadkan orang. Jangan, tidak laku lagi cara-cara kayak begitu. Nanti lu dimasa sama masyarakat. Karena masyarakat Islam sudah tahu, oh ternyata ada misionaris datang ke lorong-lorong, pura-pura pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, datang bawa Bible dalam bahasa Arab. Biblenya disebutnya Injil, Tuhannya disebutnya Allah juga. Nanti kalian dimasa sama masyarakat Islam. Mending di sini. Sampaikan jemaat-jemaat di gereja, bapak-bapak sekalian, seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang ada apologet Islam yang dipimpin oleh Bang Zuma. Nah itu kalau bisa sebentar malam jam 9 semua pada tonton di sana ya. Kebetulan sebentar malam saya akan naik sebagai narasumber untuk mewakili umat Kristen. Begitu. Ini mah kebalikan. Jangan coba-coba buka komal TikTok. Di situ ada Bang Zuma. Kenapa memang? Dia itu suka memelintir dalil. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya Roh Kudus. Itu kan? Lalu bagaimana dengan amanat agung? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Masa sembunyi-sembunyi? Harus di sini kebuka. Orang semua memandang. Dari strata yang paling rendah sampai tertinggi orang melihat.
Oh iya ya. Nah, orang masing-masing bisa buka Bible. Bang Suma mengatakan baca di Matius 23 nomor 32 sampai 34. Orang baca semua berlomba. Oh iya juga ya. Iya juga lah. Yang membenarkan silakan membenarkan, yang menyalahkan silakan menyalahkan. Tapi tidak boleh ada yang disembunyikan, kan begitu. Apa yang kita takutkan rupanya? Gak ada yang perlu kita takutkan. Ancaman dari mana pula? Saya udah kenyang kalau ancaman-ancaman kayak begitu. Sampaikan kebenaran itu, jangan ditutup-tutupi. Sudah selesai. Biarkan orang memilah. Oh ini benar, ini yang salah, ini keliru, ini masih perlu pembenahan, ini kayak gitu aja nya. Begitu kawan-kawanku. Halo, selamat sore Saudara Rafael. Ada onde-onde kah? Halo, silakan buka kamera. Selamat sore Bang Suma. Onde-onde buat apa Bang Suma? Onde-onde buat cemilan. Buka kamera silakan Bang. Oh, saya pikir ini acara naik rumah. Belum Bang Suma. Acara naik rumah. Acara naik rumah. Iya, silakan Bang, kita diskusi kalau mau iya, diskusi. baik. Saya ini Bang, saya sempat lihat pernyataannya Ustadz Maulana itu, katanya di surga nanti ada 2 perkawinan ya. Yang satu perkawinannya antara Nabi Isa dengan katanya siapa? Ratu Asia kalau tidak salah. Yang kedua nabinya Abang bersama dengan Siti Maryam. Itu bagaimana ceritanya Bang? Siti Maryam. Iya, saya juga nggak ini. Kebetulan videonya lewat, terus saya lihat gitu. Makanya Nggak tahu, memang mungkin dia baca, mungkin dia punya kitab sendiri. Kalau itu saya sendiri ya, belum katanya pernah ada baca. kitabnya. Katanya ada Silakan kitabnya aja sih, dia. karena itu Ya. itu videonya itu pas dia lagi diskusi dengan Bang Ivan Gunawan. Nah, di situ saya lihat Bisa jadi. berarti ada pernikahan lain lagi nih di atas ini Bang. Makanya Bisa jadi. Karena di Bible juga kan nanti di sana kawin-mawin orang di sana di Bible. loh, enggak begitu Bang. Makanya saya ingin pertanyakan bagaimana validkah ini atau bagaimana? Kalau bisa jadi, bisa tidak. Berarti Kalau belum di valid, Islam, kalau di Islam bukan hanya Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi Isa yang akan menikah. Umat Islam nanti di surga semuanya akan menikah. Semua umat Islam akan menikah. Sebagaimana di bumi kita menikah, di surga kita menikah. Sama ajaran Yesus juga begitu. Yesus juga mengajarkan nanti di surga menikah. Yesus ajarkan kok. Seperti itu, Bang. Ya, iya. Maksudnya kalau pernikahan kami, pernikahan anak domba itu berbeda makna, Bang. Cuman di sini kan saya ingin bertanya untuk bagaimana mengkonfirmasi apakah benar itu yang dimaksud atau bagaimana Bang gitu. Saya belum pernah membaca kitabnya, tapi kalau saya ditanya apakah di surga Islam itu menikah, gitu, menikah. Karena kami di surga kami tetap kami manusia, kami tidak berubah menjadi makhluk aneh. Di dunia ada kelamin, di sana nggak ada kelaminnya. Kami tetap manusia, karena yang menjalankan perintah Tuhan di bumi adalah manusia. Jasad dan ruh ini, yang taat kepada Tuhan adalah jasad dan ruh ini, dan yang akan mendapatkan upah nanti adalah dia yang bekerja. Ini yang bekerja. Jadi yang mendapatkan upah di surga ya tetap ini. Gimana? Menikah dengan siapa nanti Bang? Kalau saya dengan istri saya sendiri, insya Allah. Saya dengan istri nanti nikahnya saya. sama siapa Bang? Gimana? Kalau anak-anak nanti nikahnya sama siapa? Tidak ada lagi anak-anak di surga. Kita dengan anak-anak kita seumuran semua. Tidak ada muda, tidak ada tua. Seumur di sana di kehidupan kekal, kita tidak digiring lagi oleh usia. Tidak ada penyakit, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada hal-hal yang buruk di surga. Yang ada cuma kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan, canda ria dan seterusnya. Nggak ada derita di sana. Yang kakek nenek akan dibuat menjadi muda, yang anak-anak akan dibuat menjadi dewasa. Benar sekali. Berarti begitu ya Bang ya. Iya. Itulah surganya kami umat Islam.
Kalau di surga Kristen konon ceritanya yang ke surga itu cuma darah daging, tidak ada lagi di sana. Berarti tinggal tulang dengan rambut doang, dengan gigi. Anda bisa bayangkan Ada, Bang. surga Anda penuh dengan tengkorak hidup. Mengatakan di surga tidak ada daging, tidak ada darah. Tapi dia tidak mengatakan tidak ada tulang. Berarti di sana kalian hidup tengkorak, gigi masih ada bicara-bicara begini, dengan rambut, dengan alis, itulah surganya Kristen. Ngeri sekali di surganya Kristen itu. Anda harus tahu tuh, kenapa di konsep Kristen malaikat itu memberontak lalu menjadi iblis. Padahal mereka tidak pernah merasakan hidup senyaman manusia. Yang saya takutkan nanti ketika kalian di surga, kalian tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum, tidak bisa lagi bercanda, nggak bisa lagi bersetubuh dengan pasangan, nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang merupakan kenikmatan. Jangankan kalian, malaikat aja yang tidak pernah merasakan bisa memberontak. Apalagi kalian. Gimana ini Tuhan? Ini katanya surga. Dulu di bumi kami ada kelamin. Bisanya kami melakukan sesuatu, bisa kami makan. Ini nggak bisa. Akhirnya apa? Kristen bisa jadi pemberontak nanti di surga. Kalian bisa jadi pemberontak. Kenapa? Hidup di sana bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 9. Enggak. Hidup kekal. Hidup kekal hanya dengan modal tengkorak. Itu bukan surga, itu neraka. Hidup di surga tidak ada pasangan. Itu bukan surga, itu neraka. Di bumi ini tanpa pasangan aja pusing. Apalagi di kehidupan kekal tidak ada pasangan. Hak-hak hidup sebagai manusia dicabut dengan alasan tubuh kemuliaan. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Katanya orang Kristen di surga kami hanya memuji Tuhan, bernyanyi dan memuji. Cobalah, 1 hari saja kamu bernyanyi. Jangan kau makan, jangan kau minum, jangan kau tidur, jangan kau ngapa-ngapain. Coba kau bernyanyi dalam 1 hari, kalau tidak jatuh gigimu satu persatu. Menari coba, kalau kau tidak mati menyari joget. Kau menari. Aku tanya, apa yang kau rupanya kau kerjakan di surgamu? Kami hanya menari dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu dalam 1 hari. Ini bukan sehari, Pak. Dalam kehidupan kekal. Itu surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu bukan surga. Tempat ibadah itu di bumi. Jangan dibalik. Di bumi kalian tidak pernah menyembah Tuhan. Di surga baru mau menyembah. Pret. Orang yang benar di bumi ini tempatnya beribadah. 24 jam ibadah. Semuanya ibadah. Kenapa? Nanti di surga bukan tempat ibadah. Di surga adalah tempat menerima balasan daripada ketaatan kita di bumi ini. Kristen dibalik. Di sini Berarti tidak pesta ibadah. kawin main Di juga, surganya ibadah. Kan lucu. Di mana? Berarti di sana nanti ada pesta kawin mawin. Sebagaimana yang diajarkan Yesus di surga, Kristen ada kawin mawin. Yesus sendiri Beda, mengatakan, selalu beda memang, selalu beda. Selalu beda, Bang. karena Makna kalian perkawinan bukan kami itu pengikutnya. bukan tentang bersetubuh, Bang. Kata siapa? Ya bukan, Bang. Iya. Kata bukan. siapa? Anda baca dalil Matius. Bagaimana Yesus Coba mengatakan, baca, Bang. Coba baca. engkau kalau ada makan dan minum, saripati makanannya kemana? Itu aja dulu kau pikir. Dan Anda baca kitabnya Yahudi, Yehezkiel 37 dari nomor 1 sampai seterusnya, 1 bab. Manusia akan dibangkitkan lengkap dengan tulang-tulangnya yang sudah tertanam di kubur, akan dibangkitkan kembali. Kau baca pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diberi upah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi konsep Kristen, konsep kemunafikan yang mengatakan nanti di surga tak ada lagi hidup tubuh kemanusiaan, tidak ada lagi. Itu adalah keliru besar. Coba kau pikir, Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi. Orang benar akan masuk surga dan orang yang tidak benar akan masuk neraka. Pertanyaan saya,
Siapa yang benar, siapa yang salah? Manusia. Terus yang masuk menikmati surga siapa? Makhluk lain. Logika. Terus ketika di dunia, siapa yang berbuat dosa? Manusia. Begitu masuk neraka, makhluk lain. Pakai logika. Yang melakukan maksiat adalah tubuh ini. Yang melakukan maksiat adalah ini. Maka yang menerima hukuman harus ini, wajib ini. Bukan makhluk lain. Bukan tubuh lain. Tetapi ketika orang bangkit dari kubur disebut tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena dia bangkit untuk yang di surga. Tubuh kemuliaan masuk surga maksudnya tubuh yang bersih, tubuh yang kudus. Jasad kita yang bersih, yang tidak makan babi, yang bersunat dan menjauhkan makanan yang haram. Itu tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kebinasaan adalah jasad yang ketika di bumi makan semua yang diharamkan Tuhan, binasa tubuhnya dalam neraka. Jadi jangan tertipu dengan tubuh kemuliaan. Apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh kemuliaan adalah tubuh kita sendiri yang sudah dimuliakan karena tak ada dosa. Sama seperti Yesus yang ada dalam kitab saudara. Bangkit dari kubur katanya, makan ikan goreng. Itu tubuh kemuliaan kan? Ya, makan ikan goreng berarti jasadnya tetap ada. Siapa yang mau ke neraka? Ya melakukan dosa. Siapa yang mencuri kambing? Ya tubuhmu. Tubuhmu itu yang mencuri kambing akan masuk ke neraka. Bukan rohmu. Karena roh tidak mungkin curi kambing. Begitu juga tidak mungkin jasad saja tanpa roh. Masa jasad saja berjalan pergi curi kambing, rohnya tinggal di rumah? Itu tidak mungkin. Dua-duanya, jasad dan roh akan dibangkitkan oleh Allah untuk menerima kemudian upah. Jadi kebayangkan kalau tubuh ini masuk ke surga, tidak ada kelamin, tidak ada lambung, tidak ada apa mulut. Itu makhluk manusia atau setan? Jadi pelajaran buat saudara-saudara kami Kristen, pelajari Yehezkiel 37 satu bab. Manusia akan dibangkitkan lengkap dengan jasadnya. Oleh karena itu, jangan kau masukkan makanan haram di tubuhmu. Jangan kau masukkan makanan haram di tubuhmu. Potong barang najis yang ada di tubuhmu. Jangan kau pelihara kulupmu ketika diperintahkan untuk dibersihkan. Kenapa? Nanti dia tidak masuk surga karena masih ada kulup. Karena kulup itu tame dalam bahasa Ibrani. Tame itu artinya najis. Orang yang ada najisnya tidak boleh masuk ke Baitullah atau Baitel. Apalagi masuk ke surga. Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Camkan itu baik-baik. Suara saya masih kedengaran nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan deras. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Dicoba. 3, 2, 1. Dibacok. Kedengaran? Masih? Oh, alhamdulillah. Halo, semangat sore, siang. Semangat sore. Sore, Bang. Ya, semangat sore. Protestan atau Kristen? Kristen. Silakan abangku buka kamera, kita diskusi. Ya. Oke. Boleh kan? Boleh. Mantap, mantap. Oke. Saya mau tanya Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di surga kalian itu akan terjadi kawin mengawini. Saya mau tanya, simpel saja saya tanya. Di sana tembak dalam atau tembak luar? Di sana tidak ada lagi sperma seperti di bumi. Oh, Saya berarti- balik nanya, gantian. Di surga kamu masih punya kelamin atau tidak ada kelamin? Oh, di sana kan roh. Berarti kalian tidak punya kelamin? Tidak. Artinya roh. Tidak punya Ya. kelamin di sana? Roh itu punya kelamin nggak? Oh, iya, artinya tidak punya kelamin kan? Saya katakan roh. Roh. Ya. Berarti jasadmu itu tidak ada masuk ke surga lagi? Oh iya, jasad saya ini kan jadi tanah, kembali ke tanah. Dari mana diambil kembali ke tanah. Oh, baik. Lalu bagaimana Yesus mengajarkan kemudian di sana ada duduk bersama, makan bersama dengan Abraham? Bagaimana caranya makan bersama? Yesus katakan makan bersama itu begini. Sesungguhnya kita tidak harus makan dari roti saja. Yesus katakan. Makan Apa? firman Tuhan dalam arti kami, firman Tuhan juga menjadi makanan. Firman Gitu ya? Tuhan. Iya. Jadi di sana Jadi jangan pikirkan kita makan seperti makan di rumah makan Padang. enggak, sebenarnya yang mau diupah di surga itu siapa sebenarnya? Manusia atau bukan? Roh manusia kan manusia. Tubuhnya enggak dianggap manusia. Kan udah busuk.
Udah kembali ke tanah. Udah busuk. Tuhanmu tidak sanggup menciptakannya kembali. Ke tanah. Bukan Tuhanmu bukan nggak sanggup. masalah tidak sanggup. Segala kedagingan yang sifatnya ini itu tinggal di dunia. Tinggal dunia. Berarti mereka Busuk. tidak mendapatkan balasan. Tidak adil dong Tuhanmu. Dia di neraka itu dicampakkan nanti jiwa-jiwa yang berdosa. Bukan. Tubuhmu yang berdosa ini tidak mendapatkan Tubuhmu balasan. kembali kepada asalnya. Loh, gimana ceritanya nih? Yang dihantam itu jiwa. Loh, bukan tubuh. Bukan, tubuh kan udah busuk. Nah, sekarang yang melakukan maksiat tubuh atau jiwa saja? Yang melakukan maksiat kan jiwa. Hah? Tubuh tidak? Iya, makanya jiwa yang dibunuh. Loh, gimana ceritanya nih? Iya, Yang melakukan maksiat cuman jiwa saja, roh jasad tidak ikut? makanya dia kembali ke tanah. Dia busik. Dia nggak mendapatkan Itu bukan siksaan karena dia kembali Dia kepada tanah. Dia tidak mendapatkan upah apapun. Dia busuk. Dia kembali ke tanah. Itu bukan di situ poinnya. Jadi dia tidak punya Sekarang- sperma. Makanya saya bingung Tunggu. kok kamu itu punya Tunggu dulu. sperma. Makanya saya tanya Tunggu. tembak dalam atau tembak luar. Tunggu dulu. Penuh dong sperma surgamu. Sabar. Ketika kamu masuk ke surga atau masuk ke neraka, akibat dari perbuatanmu di bumi, pertanyaan saya, ketika Anda melakukan dosa, yang melakukan dosa itu jasad Anda, roh Anda, atau salah satunya? Jiwa. Matius 20 ayat 28. Dan Jadi janganlah kamu jiwamu- takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa. Jadi jiwa, bro. Baik jiwa dan apa? Baca lengkap. Baik jiwa dan tubuh. Loh. Jadi jiwa. Jangan gila kau, Juma. Berarti tubuh juga. Jadi jiwa Tubuh itu, juga. tubuh itu tidak juga. masuk dalam kerajaan Allah. Tubuh juga tadi kau yang baca, jangan kau kibul. Loh. Tubuh jiwa, jangan kau takut kepada dia yang mampu membinasakan tubuh, tetapi takutlah kau Makanya kepada dia jiwa. yang sabar. Dengar dulu. Takutlah kau sabar. Takutlah kau kepada dia yang membinasakan jiwa dan tubuh yang dilemparkan ke dalam Jadi api tubuhmu neraka yang busuk itu, menyala-nyala. jangan Jangan kau berbohong. dengar dulu. Tubuh Jangan yang kau busuk itu, berbohong. dengar dulu. Tubuhmu yang busuk itu, maksudmu kau kembali ke tubuh yang semula. Yes. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Sekarang berani enggak kau baca dalil? Berani kau baca dalil? Ya Ajarin, udah. berani baca dalil? Berani Dengar baca dulu. dalil? Jadi tubuhmu Enggak, yang enggak. dulu, sekarang ini tubuhmu yang ini, yang nantinya busuk, Iya, kembali lagi kau menjadi tubuh yang seperti ini. benar sekali, bangkit kembali. Betul. Itu tubuh kemuliaan, tetapi bukan tubuhmu yang berdosa itu, bro, yang tidak busuk itu. Salah. Jangan kau Anda pakai baca. Yeskiel. Tunggu. Yeskiel Tunggu, itu dia dibangkitkan Sabar. untuk Sabar. berperang. Sabar. Itu. Sabar. Sekarang baca Yohanes 5:29. Berani kau baca? Kau pertanggungjawabkan itu pengakuan Yesus. Silakan. Yohanes 5. 29. Oke, Kalian saya memang baca. harus diajarin. Silakan. Silakan. Apa katanya? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, Lalu? tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di sini ada daging nggak? Ada Pertanyaan saya. Ketika kamu hidup di bumi, yang melakukan perbuatan jahat siapa? jiwa. Oke. Bisa nggak jiwamu maling motor? Itu kan semua dioperasikan jiwa. Saya ulang. Bisa Tidak. nggak jiwamu maling motor? Bisa nggak tubuhmu maling motor kalau jiwamu tidak perintah? Nah, berarti semuanya kan? Loh, di sini tidak ada bahasa tubuh. Sekarang saya tanya. Ada nggak di sini bahasa tubuh? Yang bangkit. Yohanes 5 ayat 9, ada nggak bahasa tubuh? Sabar. Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Betul? Yang dibangkitkan adalah yang berbuat jahat. Pertanyaan saya.
apakah tubuh, apakah jiwamu, apakah rohmu bisa maling motor tanpa jasad? Buka mic-mu, buka mic-mu, buka. Ilmumu masih cetek. Buka, mic-mu buka. Buka. Apakah Oke. tubuhmu bisa maling motor tanpa jiwamu? Sekarang tubuh tidak bisa maling motor tanpa jiwa. Saya balik. Bisa nggak Ya. jiwamu maling motor tanpa jasad? Makanya di dalam Kristen menginginkan istri orang di hati tanpa Sabar. kita berzina Nggak, dosa. jangan loncat ke situ. Jangan loncat. Kenapa? Pertanyaan saya, apakah jiwamu bisa maling motor tanpa jasad? Berzina, apakah bisa berzina tanpa tubuhmu? Ini kau ini. Udah kau turun. Di kau dalam turun, ajaran turun. Kristen, Turun, orang yang menginginkan istri orang, turun. Makanya kurangi makan babi, bisa biar otakmu kerja nih. Otak. Yesus sendiri mengatakan yang baik akan diupah dengan surga. Yang bangkit jahat diupah neraka. Orang dikatakan jahat ketika dia melakukan kejahatan. Contoh, maling motor. Sekarang, kalau Anda mengatakan yang ke neraka cuman roh saja, jasad tidak. Pertanyaannya, apakah bisa roh mencuri motor tanpa jasad? Belum pernah kita melihat ada motor lari sendiri. Karena kita tidak melihat malingnya. Kok jalan sendiri? Oh, ada maling. Siapa yang maling? Rohnya yang tadi, oten pemakan babi. Nggak ada itu. Jasad terlibat ketika pencurian. Roh terlibat ketika pencurian. Ingat, saudara ingat, roh itu adalah esensi yang suci. Roh itu esensi yang suci. Yang membuatnya kotor adalah jasad. Maka justru yang harusnya lebih mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah jasad. Roh tidak pernah memiliki kemudian keinginan selain hanya beribadah, ibadah dan ibadah. Roh dimensi yang suci. Yang membuatnya kotor adalah jasad kita ini. Roh tidak akan mungkin maling. Roh hanya dipakai kemudian untuk menghidupkan jasad. Perpaduan antara jasad dan roh itulah yang disebut jiwa. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang tidak seimbang antara keinginan roh dan jasadnya. Makanya di Islam itu lebih mengedepankan kedua-duanya, jasadnya dan rohaninya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang mendapatkan siksaan nanti itu hanyalah roh, sementara roh tidak punya kemudian kekuasaan untuk pergi melakukan maksiat? Berita selanjutnya, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan mengunjungi ibu korban yang telah mengalami pencabulan karena diberitakan oleh tetangga ibu yang sudah berusia 67 tahun ini telah diperkosa oleh roh yang bernama Miau. Sampai sekarang polisi masih mencari pelaku-pelakunya. Roh yang dimaksud ini adalah sudah melakukan pencabulan ketiga kalinya. Bisa seperti itu? Tidak mungkin. Atau sebaliknya, pemirsa dimanapun berada, dari Makassar kami memberitakan telah terjadi kebakaran di Papua Utara. Kebakaran ini menewaskan 30 orang dan ditemukan ada 7 mayat melarikan diri. Bisa? Bisa mayat melarikan diri? Nggak bisa. Berarti tubuh tidak bisa melakukan maksiat tanpa roh. Roh tidak bisa melakukan maksiat tanpa jasad. Maka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya, jasmani dan rohani. Makanya jaga jasadmu ini dari makanan yang haram. Jaga rohmu dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh penciptamu. Rusak memang agama kau itu. Rusak memang. Memang akarnya yang sudah rusak, berasal dari pohon yang harusnya ditebang dan dilemparkan ke neraka jahanam. Begitu saudara-saudaraku, ya.
Tadi kita dengarkan di surga nanti ada makan minum, tapi makan firman. Makan firman di sana nanti dia. Nah, dikatakan duduk bersama dengan Abraham. Duduk apa? Apa yang mereka pakai duduk? Pantat nggak ada. Pantat nggak ada, mau duduk bersama, makan bersama, duduk bersama dengan Abraham di kerajaan Allah. Katanya, apa yang mau duduk? Begitu mau duduk lewat, ada kursi duduk lewat, ada kursi lewat, nggak bisa nyangkut karena cuman roh. Masalah generasi. Bersyukurlah kita menjadi agama Islam, agama yang rasional, bukan agama yang irrasional. Berbeda dengan agama mereka, agama yang tidak masuk akal. Halo, semangat sore. Apakah Anda termasuk makhluk yang akan gentayangan di surga? Halo? Apakah Anda penghuni surga yang gentayangan? Halo? Makhluk gentayangan kah Anda nanti di surga? Jadi mereka kalau di surga mereka kawan-kawan, karena mereka adalah makhluk roh, mereka nggak kenal lagi anaknya, nggak kenal lagi orang tua, nggak kenal lagi anak istri. Benar-benar penyiksaan. Itu bukan surga mah itu. Sementara kita umat Islam, ketika kita masuk ke surga, kita masih rangkulan, berkasih sayang sesama keluarga kita. Bayangkan nih, kita ke Dubai seorang diri. Bahagia di sana seorang diri tanpa keluarga, itu juga semu. Tapi bayangkan kalau kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, ke Dubai liburan di tempat yang penuh kebahagiaan, kenikmatan duniawi, kita nikmati bersama keluarga, betapa nyamannya rasa hidup ini. Sempurna. Di surga, tempat kebahagiaan kekal, kita kehilangan anak-anak. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu sih bukan surga, bos. Itu neraka. Yang benar itu surga itu tempat berbahagia bersama dengan keluarga. Surga adalah tempat yang paling nikmat bersama keluarga. Tidak ada kenikmatan di atas muka bumi ini tanpa keluarga, tanpa orang-orang yang kita cintai. Itu baru kebenaran hakiki. Makanya di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu makanya kita disuruh untuk menjaga keluarga kita. Kenapa? Supaya kita bersama keluarga kita masuk ke dalam surga. Hidup bersama dengan mereka, bersendagura dengan mereka, berbahagia dengan mereka, bahagia dengan mereka. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Halo, selamat siang saudara. Halo Bang Kiko, apa kabar? Sehat bang, sehat. Alhamdulillah. Abang sehat. Sehat bang, sehat. Sehat Kenapa banget tadi pun. itu jiwanya nggak, apa tubuhnya nggak ikut, jiwanya yang melakukan. Iya, dia curi motor pakai jiwa, nggak pakai jasad dia. Mungkin dia lupa bang, atau tidak tahu kali bang. Jiwa tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tubuh tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak digerakkan jiwa. Seperti tadi Abang Juma bilang,
seseorang melakukan pencurian, pembakaran dan lain-lain sebagainya, dan akibat tubuh yang lemah ini diperintahkan oleh jiwa, makanya dilakukan sesuatu apapun yang dilakukan, kebaikan, keburukan, apapun dan semuanya itu. Mungkin tadi dia lupa, Bang. Lupa atau tidak tahu atau kurang belajar, ya itu namanya relatif lah, manusia harus banyak belajar. Kalau belum tahu seperti itu, maaf saudaraku, kalau masih nonton, kalau masih belum paham sesuatu, jangan naik-naik seolah-olah mewakili semuanya, Bang. Akhirnya tadi Bang Juma keras berbicara sampai saya kurang apa ya, kurang terima statement Bang Juma karena bilang gini, begini nih ajarannya nih. Dia aja, Bang, mungkin dia nggak tahu. Jadi ajaran kita itu bukan seperti itu. Tubuh yang lemah ini diperintahkan jiwa melakukan sesuatu, baik dan buruknya dilakukan, gitu loh, Bang. Jadi menurut Bang Kiko, nanti di surga bangkit juga jasadnya? Akan secara bersama-sama dibangkitkan. Ya setiap orang rohnya siapa ya, nggak mungkin roh saya ke Bang Juma ke saya kan. Berarti bersama dengan jasad masing-masing kan? Pria, setiap pribadi dibangkitkan semua. Yang saya pelajari sih begitu. Oke. Berarti saya salah tadi. Maaf. Bukan Oke, lanjut, salah, Bang. Maksudnya gini, apabila ada narasumber yang nyasar alamatnya, nggak usah terlalu Abang Juma intimidasi. Jadi saya nggak suka loh, Bang, ya. Begitu masuk, kalau sudah diutarakan sesuatu, itu salah loh. Akhirnya lari kemana-mana. Tuh, agamamu tuh begini, agamamu harusnya nggak begitu loh. Jadi nggak sejuk. Apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu, menjawab sesuatu, bertindak sesuatu, nggak usah lompat-lompat. Aku tidak tahu, aku belum tahu. Ngaku aja seperti itu loh. Betul. Di ajaranmu tuh ngesek, nggak usah kayak gitu loh. Emang di Kristen nggak ada persetubuhan? Ada, cuma persetubuhannya yang seperti apa konteks dalam keimanan, yang seperti apa konteks dalam dunia manusia gitu. Jangan dicampur aduk, dipilah-pilah, dipisah antara ini dan itu dan ini. Jelas gitu. Gimana sih yang dibangkitkan cuma rohnya? Memang tubuh ini akan tinggal, Bang. Akan tinggal memang. Karena tubuh ini sudah berdosa, sudah melakukan. Tapi yang saya maksud tadi itu, apakah tubuh ini mampu melakukan sesuatu? Tidak, tanpa dipengaruhi atau tanpa digerakkan oleh jiwa, tubuh tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Tapi dalam keimanan kami, tubuh yang sudah berdosa ini tidak akan diikut sertakan ke surga. Hanya roh. Di sana, di kami ya, di ajaran kami gitu loh, Bang. Pasti ini udah bertentangan sama pikiran Bang Juma nih. Sebenarnya bagaimana ya konsep keimanan orang Kristen. Saya punya keyakinan Bang Juma tuh udah berpikir berbeda. Yang saya bahas di sini perilaku di dunia seperti apa, perilaku nanti di surga seperti apa konteks keimanan kami. Tubuh yang berdosa tidak punya hak untuk menduduki tahta kerajaan surga. Tubuh yang berdosa ya, Bang, ya, akan tinggal Bang. Tapi segala kelakuan perilaku di dunia, tubuh tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa digerakkan jiwa. Karena tubuh ini lemah. Seperti Adam pertama lah, curi. Makan. Bener aja dimakan. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Kalau di Islam, polanya dia tubuh yang melakukan, maka tubuh itulah yang mendapatkan upah. Jadi keadilan pencipta langit dan bumi itu mengena di sana. Ketika Al-Quran mengatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, Allah kemudian membuat perumpamaan sebagaimana asal penciptaannya manusia.
Ketika orang-orang bertanya siapakah yang bisa kemudian membangkitkan atau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh. Di Al-Quran mengatakan itu. Man yuhyil idzama wa hiya ramin. Kata Allah. Kul. Katakanlah. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kemana guru kita tadi? Saya lanjutkan dulu teman-teman. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapakah yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Kata orang-orang kafir. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, yang bisa menghidupkannya adalah hakikat yang menciptakannya pertama kali. Kalau dulu dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka dia pencipta langit dan bumi mampu menciptakannya dari tulang belulang yang memang sudah pernah diciptakannya. Allah mengatakan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, itu yang diterangkan di Islam. Makanya di Islam itu menjaga jasad ini. Wudu dijaga, ketundukan tangan ini supaya tidak ngambil punya orang, ketundukan kaki supaya tidak melangkah kepada tempat maksiat, ketundukan mata supaya tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu, kuping dijaga supaya tidak melakukan pendengaran-pendengaran yang bisa menggiring kepada kemaksiatan. Begitu juga hidung, jangan tertarik kepada hal-hal yang mampu membinasakan. Jasad dijaga. Ketika jasad terjaga, insya Allah ruh terjaga. Ketika ruh dan jasad terjaga, maka jiwa manusia itu pasti akan suci bersih. Itu makanya di Islam itu kelebihannya apa? Ketika umat Islam itu nanti hidup berikutnya di surga, kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti ketika masuk surga, umat Islam itu memasukinya bersama dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang saleh, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan tubuh ini. Dengan tubuh yang sama, yang berjuang menjaga perintah, yang berjuang menghindari larangan. Tubuh ini yang berjuang inilah yang kelak akan mendapatkan upah surga itu. Itu di Islam. Makanya jasad dijaga, ketika ada larangan jangan dimakan, karena jasadmu akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kalau dilarang jangan makan ini, jangan dimakan, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi Islam mati, jasad akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Jasad. Sedangkan kalau saya melihat di ajaran saudara kita Kristen, contoh di dalam 1 Korintus berapa itu? 15:5 ya kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwasanya 1 Korintus 15:50 di surga darah dan daging tidak mendapatkan tempat di sana. Ah, itu dia. Waalaikum, silakan abang. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum bang. Waalaikum. Silakan teman-teman Oten naik kembali, ajukan permintaan, kita diskusi. Dinda Dio monitor, yang mau naik Muslim saya izin ibadah. Yang mau naik. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana abang? Saya dari Jakarta Bang Zuma. Dari Jakarta.
Masya Dari Allah. kesatuan ini. Abang Iya. dari kesatuan? Saya dari Mabes Mana? TNI. Mabes TNI. Oh, di TNI. Iya. Oke, Lagi oke, piket, oke. Pak. Lagi piket. Iya. Sempat-sempatnya dengarkan dialog lintas agama ya. Jadi saya ngikutin terus YouTube Bang Zuma live, Basi Iya, itu, syukur. Nasrani itu semua itu muter-muter. Iya, Gak iya, apa-apa iya. Bang, kalau ada yang ini, saya cuma ngikutin Oke. aja ya. Siap. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Oke, teman-teman, silakan yang lain. Dari Mas TNI, teman-teman. Memantau kita. Nggak apa-apa. Pendapat beliau nggak apa-apa. Kita hargai, kita Yang penting hormati. langsung saya turunkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda, saya mau ibadah dulu. Oke, Bang. Saya mau sholat. Ya, saatnya on the time. Tim kita dinaikkan. Kalau Anda yang mau. Saya ibadah dulu, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya sebentar aja kok. Kalau memang nanti tidak seru diskusinya, saya langsung masuk. Gitu ya. Siap, Anda. Tidak seru. Enggak, maksudnya enggak ada dari Oten maksudnya. Oh, oke. Iya. Saya mau turun tapi ada ini. Tuh. Gimana mau pergi? Hai. Bang, udah. Sholat dulu, Bang. Abang sholat dulu, nanti kuturunkan pula. Ada. Hai, Aka, Abang selamat dari sore. mana, Bang? Nama apa? Dek. Ya, selamat sore. Perempuan dua. Islam? Perempuan. Oh, Islam. Alhamdulillah. Maaf, Kak. Tunggu dulu kalau Islam, Kak. Mana tahu dia mau belajar. Lagi bimbang dia. Bukan begitu Islam. Nggak ada kajian. Maaf ya, yang Islam jangan Mana naik. tahu. Mau Mana laki-laki, mau tahu. perempuan, terserah. Jahat kali, Bang. DM saya, Dek. Biar aku carikan kau jodoh. Banyak temanku yang cari jodoh soalnya. Oke. Kalau ini dilamar nggak mau dia. Ya udah, saya Bang, ibadah sholat, dulu ya, Bang. Linda ya. Ya, assalamualaikum. Siap benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang Kristen yang naik ya. Maaf ya Kak ya, saya turunkan karena di sini bukan untuk room kita sesi-sesi curhat.